Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan Pancasila semester 1. Materi bab 1 tentang menjiwai Pancasila. Materi menjiwai Pancasila terdiri dari 4 bagian, yaitu keterkaitan antara sila Pancasila, makna sila dalam Pancasila, Pancasila dalam tindakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sila-sila dalam Pancasila saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan. Adapun beberapa contoh keterkaitan antar sila Pancasila. Sila pertama dan kedua. Sila pertama mengajarkan untuk mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sila kedua mengajak untuk bermoral dan bertingkah laku berdasarkan hati nurani. Keterkaitannya adalah bangsa Indonesia harus menjalankan ajaran agama dan mengamalkannya kepada sesama manusia. Sila pertama dan ketiga. Sila pertama mengajarkan untuk mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sila ketiga mengajarkan untuk mengutamakan persatuan dan nasionalisme. Keterkaitannya adalah bangsa Indonesia harus menjalankan ajaran agama dalam keberagamaan masyarakat untuk menciptakan persatuan. Sila keempat dan kelima. Sila keempat dan kelima saling berkaitan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial menjadikan landasan penting untuk membangun masyarakat sejahtera dan Sila pertama dan keempat. Sila pertama dan keempat yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan saling memperkuat. Yang kedua, tentang sila-sila makna Pancasila. Gambar bintang menjadi lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Arti dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan tertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sendiri mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Makna sila ketiga. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Maknanya sikap dan keyakinan bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu negara bangsa yang meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Makna sila keempat, dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan badan rakyat. Bila dicermati arti dan makna sila keempat sebagai berikut. A. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun sila makna kelima. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sendang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil lah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Yang ketiga, dalam Pancasila, penjelasan Pancasila dalam tindakan. Pancasila dalam tindakan adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai. Pancasila dalam tindakan adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya teori atau nilai-nilai yang diadakan angan-angan, tetapi harusnya dalam tindakan dan mengikat masyarakat Indonesia. Contoh tindakan yang sesuai dengan Pancasila antara lain
saling menghormati, pemeluk agama dan kepercayaan. 2. Menjunjung perdamaian. 3. Menghindari kekerasan. 4. Bersikap terbuka. 5. Menghindari kedaerahan yang 6. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 7. Bergotong royong membersihkan lingkungan. 8. Tidak berkelahian. 9. Memakai produk-produk dalam negeri. 10. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Sementara itu, contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila antara lain tidak mengakui keberadaan Tuhan, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, bersikap egois dan ingin menang sendiri, maha hakim sendiri, menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar sistem penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar fisiologis dan panduan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan interaksi antar warga negara. Pengertian ideologi secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu edia dan logia. Edia berasal dari ediain yang berarti melihat. Edia juga diartikan sesuai yang ada di dalam pikiran, sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedangkan kata logis berasal dari kata logus dari kata legian, yang artinya berbicara. Adapun penjelasan dari beberapa ahli. Pertama, menurut Karl Marx, seseorang filsuf dan ekonom terkemuka melihat ideologi sebagai sistem gagasan yang mencerminkan kepentingan kelas sosial tertentu. Menurut Marx, ideologi berkembang dari struktur ekonomi masyarakat dan berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan kelas penguasa. Adapun ciri-ciri ideologi mempunyai 10 ciri-ciri. Yang pertama, sistem gagasan struktur. Ideologi bukan sekadar kumpulan ide acak, melainkan sebuah sistem yang bergenerasi. 3. Dengan baik. 2. Panduan untuk tindakan. 3. Mempengaruhi persepsi dan sikap. 4. Mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. 5. Alat legitimasi. 6. Universalitas dan kekakasan. 7. Dinamis dan beradaptasi. 8. Pengaruh budaya dan identitas. 9. Konflik dan kontradiksi. 10. Penyebaran dan sosialisasi. Adapun beberapa fungsi-fungsi ideologi yaitu mempunyai 10 ciri juga. Yang pertama, memberikan kerangka pandangan dunia. Yang kedua, panduan tindakan politik dari sosial. Yang ketiga, legitimasi kekuasaan dan otoritas. Yang keempat, membentuk identitas kelompok. Yang kelima, alat interaksi sosial. Yang keenam, mendorong atau menghambat perubahan sosial. Yang ketujuh, penyediaan standar evaluasi dan kritik. Yang kedelapan, mengordinasikan dan tindakan. Yang kesembilan, menyelesaikan konflik. Yang kesepuluh, pengaruh pada pendidikan dan kebudayaan. Landasan kehidupan Pancasila pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bersosialisasi, beragama, dan bekerja sama. Dasar sistem kenegaraan. Setiap peraturan dan kebijakan pemerintah harus
berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Visi dan arah bangsa. Pancasila memberikan visi kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pencegah konflik. Pencegah menjadi pedoman dalam mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat. Ideologi terbuka. Pancasila bersifat dinamis dan dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Cukup dari saya, presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.